Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membedah Permendikdasmen terbaru ya, nomor 13 tahun 2025. Ini dia permennya. Permen ini tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang apa itu struktur kurikulum, biar pemahaman kita utuh dalam memahami Permendikbud terbaru ini. Baik di permen sebelumnya maupun yang terbaru, ini masih sama, bahwa struktur kurikulum itu terdiri dari 3 bagian, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi ini di pasal 7 ini sama, baik Permendikbud nomor 12 maupun 13 ini sama. Masing-masing ada intra, ada kokurikuler, sama ada ekstrakurikuler. Sekarang kita akan bahas ya, perubahan apa saja yang ada di Permendikbud-Dasmen ini. Yang pertama ini, kalau pada permen sebelumnya, pada pasal 3 ayat 2, memuat tujuan, prinsip, karakteristik pembelajaran, landasan filosofis, sosiologis, dan psikopedagogis. Sebetulnya di permen nomor 13 juga sama, tetapi ada tambahan pendekatan pembelajaran mendalam. Ini landasan hukum ya, untuk penerapan pendekatan pembelajaran mendalam pada sekolah. Kemudian pada kokurikuler, ya tadi kan struktur kurikulum itu ada 3 ya, ada intra, ada ko, ada ekstra. Nah kalau yang lama, kokurikuler sebagaimana dimaksud itu dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5. Sementara di permen terbaru ini yang nomor 13, kokurikuler sebagaimana dimaksud tadi dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Jadi beberapa mapel nanti bisa digabung menjadi satu untuk merencanakan sebuah proyek gitu ya. Kemudian ada juga gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan atau cara yang lainnya. Jadi sudah tidak ada lagi P5 ya. Kemudian perubahan pada pasal 17 ini terkait SKL ya. Yang lalu itu untuk SKL-nya ada 6 ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Ini yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini kompetensinya sekarang ada 8, beda ya. Ini 6, ini 8. Kita lihat yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang B ini kewargaan. Kemudian penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Jadi ada perubahan, tadinya 6 jadi 8. Kemudian untuk tema kokurikuler, ketika masih P5, maka tema proyek ditetapkan oleh pejabat kurikulum pusat. Nah, kalau kita sudah pernah membuat tema ini, maka ada 7 tema ya. Tapi sekarang untuk tema dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai konteks lokal. Jadi masing-masing sekolah bisa beda-beda. Kalau dulu semua tema terpusat ya, semua sekolah harus pakai tema ini. Kalau sekarang masing-masing sekolah boleh mengembangkan tema sendiri sesuai dengan konteks yang ada di sana. Berikutnya ekstrakurikuler. Di permen sebelumnya tidak ada ketentuan mewajibkan adanya kepramukaan atau kepanduan lainnya di satuan pendidikan. Untuk sekarang di permen nomor 13 di pasal 19, satuan pendidikan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya
menyediakan ekstrakurikuler kepramukaan atau kepanduan lainnya. Jadi harus ada pramuka atau kepanduan lainnya di sekolah itu. Meskipun tidak ada kata-kata mewajibkan ke anak-anak ya, tapi bahwa ekstra ini harus eksis di sekolah tersebut. Kemudian, kalau begitu, kokurikulernya seperti apa dong? Nah, menurut pasal 16 ayat 4, kokurikuler sebagaimana dimaksud dikembangkan oleh satuan pendidikan mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang kurikulum. Jadi untuk juknisnya, petunjuk teknisnya, pelaksanaannya, kita masih menunggu ya dari pejabat yang akan membuat ini. Kita tunggu nanti teksnya seperti apa, kemudian sekolah akan mengacu pada itu. Tapi temanya dikembangkan oleh satuan pendidikan. Masing-masing sekolah ini baru siap-siap mungkin ya rancangan-rancangan, tapi kita sementara masih wait and see ya, masih menunggu seperti apa jelasnya pelaksanaan kurikuler ini. Tapi untuk tema sudah dibahas tadi, bisa ditetapkan oleh sekolah. Jadi kementerian hanya membuat juknisnya saja. Kemudian menurut pasal 18 ini, muatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berupa tema ya. Tema sebagaimana dimaksud digunakan untuk merumuskan topik yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan karakteristik peserta didik. Tema sebagaimana dimaksud dikembangkan oleh satuan pendidikan. Ini yang kita bahas tadi ya. Jadi meskipun sudah ada juknis dari kementerian, tapi nanti tema dan sebagainya satuan pendidikanlah yang akan menentukannya. Kemudian ada sedikit perubahan ya untuk struktur kurikulum. Perubahannya berada di sini nih. Seperti dibahas pada awal ya, bahwa kurikulum terdiri dari 3, intra, kokurikuler, sama ekstra. Nah, untuk intra sama kokurikuler, kalau intra ini kan mapel biasa ya, ada mapel wajib, mapel pilihan. Kemudian di alokasi kokurikuler ini, kalau yang sebelumnya ini diisi dengan P5. Kalau sekarang berarti nanti menunggu nih eh, juknis dari kementerian, tapi berupa project antar mapel atau seperti apa nanti kita tunggu ya. Tapi namanya kokurikuler saja, bukan P5. Kemudian ada tambahan lagi mapel KKA ya, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Ini menjadi mapel pilihan. Kalau di SD mulai kelas 5 sampai 6. Ini menjadi mapel pilihan tergantung sumber daya yang ada di sana. Alokasinya 2 JP per minggu. Kemudian SMP mulai kelas 7, 8, 9 ada semua. Ini juga pilihan ya. Alokasi 2 JP per minggu. Untuk SMA, untuk kelas 10, pilihan juga. Alokasi 2 JP per minggu. Tapi untuk kelas 11 dan 12, alokasinya 5 JP per minggu. Sedangkan untuk SMK, ada di kelas 10 dengan alokasi 2 JP per minggu. Ini mapel baru ya, KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bertanya, pelaksanaannya serentak atau bertahap? Menurut pasal 32 di Permen ini, untuk struktur kurikulum PAUD dan kesetaraan bertahap atau serentak. Jadi boleh bertahap, boleh serentak. Untuk struktur kurikulum SD dan SMP bertahap kelas 1 dulu, kelas 4, dan kelas 7. Ini kalau mau bertahap ya. Jadi penerapannya di kelas 1, kelas 4 untuk SD, kemudian SMP kelas 7. Tapi ada opsi juga atau serentak. Jadi boleh kalau SMP berarti 7, 8, 9 sekaligus. Pakai struktur kurikulum yang baru. SD juga boleh ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya pakai struktur kurikulum yang baru. Sedangkan untuk SMA dan SMK ya, ini bertahap mulai kelas 10. Ini ada kata-kata ini ya. Dan tidak ada opsi atau serentak. Ini juga nanti akan menjadikan perdebatan ya.
Apakah P5 nanti di kelas 11 masih ada atau tidak, termasuk di kelas 12. Kita tunggu juknis yang kurikulernya nanti ya, seperti apa. Tapi kalau kita lihat di sini secara eksplisit dituliskan bertahap mulai kelas 10. Berarti harusnya kelas 11 dan 12 masih ada P5 harusnya ya. Tapi nanti kita menunggu info resmi dari kementerian seperti apa. Ini juga ya sama ya, untuk mapel coding ya, KKA ini juga dilaksanakan mulai tahun ajaran 2025-2026 secara bertahap ya. Ini jelas sekali ini secara bertahap. Saya kira ini ya poin-poin penting perubahan atau perbedaan Permendikbud nomor 13 ini dengan yang sebelumnya. Semoga bermanfaat ya, bisa memberikan sedikit gambaran untuk insan pendidikan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.